Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya nak. Semoga tetap semangat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk minggu ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Kompetensi dasar 3.3 pengetahuan, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sedangkan 4.3 keterampilan, yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi tentang tata urutan perundang-undangan, Ibu berharap kalian mampu memahami, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang proses penyusunan tata urutan perundang-undangan nasional. Ada 3 poin yang sudah kita bahas, yaitu proses penyusunan Undang-Undang Dasar, kemudian yang kedua proses penyusunan TAP MPR, dan yang ketiga proses penyusunan Undang-Undang atau Perpu. Sampai di sini kalian perlu membedakan antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Siapa lembaga yang membuatnya? Apakah yang membuatnya hanya satu lembaga? Tentunya tidak enak. Jadi Undang-Undang Dasar itu disusun oleh MPR, sedangkan kalau Undang-Undang saja itu disusun oleh DPR bersama Presiden. Sedangkan untuk TAP MPR disusun oleh lembaga MPR itu sendiri. Kemudian untuk sekarang pertemuan ini kita melanjutkan untuk proses penyusunan peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah ini dirancang oleh kementerian atau lembaga yang berwenang, kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh PP yang sudah ada, misalnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP sebelumnya. Misalnya PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian PP tersebut untuk melaksanakan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi saling berkaitan. Mulai dari yang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian tahun 2005-nya tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terbaru adalah PP nomor 32 tahun 2013. 5. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Penyusunan Perpres dimulai dengan pembentukan panitia antar kementerian sebagai pengusul rancangan. Kemudian hasil rancangan tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Jika sudah jadi, maka peraturan presiden tersebut akan disahkan dan ditetapkan oleh Presiden untuk dilaksanakan bagi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan daerah provinsi. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan kebutuhan daerah. Untuk penyusunan perda provinsi, perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, jika suatu provinsi telah membentuk perda tetapi bertentangan dengan peraturan pemerintahan pusat, maka perda tersebut dapat dibatalkan. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah di dalam setiap provinsi itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya peraturan daerah Kota Bandar Lampung, maka yang membuat adalah DPRD di Kota Bandar Lampung bersama wali kota. Misalnya di kabupaten lain, misalnya Kabupaten Lampung Utara, maka peraturan daerahnya dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara bersama Bupati Lampung Utara. Jadi peraturan daerahnya pun berbeda-beda, seperti peraturan di Bandar Lampung itu ada bedanya dengan peraturan yang ada di kabupaten daerah lain. Untuk perda provinsi maupun perda kabupaten atau kota, ini proses penyusunannya sama seperti pembuatan undang-undang. Jika undang-undang diusulkan, rancangan undang-undang diusulkan oleh DPR bersama Presiden, maka kalau di daerah, kabupaten atau provinsi juga diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kotanya atau DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur, bupati ataupun wali kota. Demikian materi untuk pertemuan yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.